Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romansaku Ramadan asik bersama SDM Klaten Utara dalam acara kajian adab sholat id. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, utamanya kaum muslimin yang berbahagia dimanapun panjenengan berada. Mudah-mudahan yang lagi sakit segera sembuh, yang sekarang lagi susah segera gembira kembali, yang tidak punya duit tidak bisa nyaur segera bisa nyaur utang-utangnya, dan yang barangkali banyak urusan segera dimudahkan oleh Allah. Hari ini insyaallah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk segera muhasabah kembali kepada Allah dengan banyak istighfar dan dalam rangka untuk mencari ridha Allah di sisa akhir hidup kita. Insyaallah ini di akhir Ramadan kita akan persiapan dan menyelesaikan untuk kegiatan-kegiatan terkait Idul Fitri. Jadi yang sudah saya sampaikan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya kurang lebih, terjemahannya kurang lebih agar supaya kamu menyempurnakan untuk bilangan Ramadan. Tahun ini insyaallah 30 hari dan semua insyaallah ada kesesuaian sama, tidak ada perbedaan baik dari NU, Muhammadiyah, LDII, MTA dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan perintah ini, walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah kita sama bertakbir, mengagungkan asma Allah dengan bertakbir, tahlil, tahmid, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah dan seterusnya. Ala ma hadakum, dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita semua berupa hidayah. Yang utama adalah hidayatuddin. Wala'alakum tashkurun, dan itu insya Allah termasuk bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan beberapa persiapan Ramadan, persiapan sholat id barangkali di akhir Ramadan kita juga sudah mempersiapkan diri mestinya terkait dengan untuk takbir. Yang perlu juga kita pahami Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan takbiran juga dengan sholat id. Takbiran dimulai sejak kapan? Kalau Idul Fitri dimulai sejak ghurubi syamsi akhir Ramadan dan berakhir ketika kita akan melaksanakan sholat id. Namun ketika itu di Idul Adha ini barangkali agak berbeda. Waktunya setelah subuh atau ba'da subuh di Yaum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah, sehingga di Ayyamut Tasyrik terakhir total waktunya untuk kita takbir, tahlil, tahmid, takbiran 5 hari. Terkait dengan adab yang diperlukan barangkali ada beberapa persiapan. Kalau saat ini barangkali ada masa pandemi yang kita tidak tahu berakhirnya besok kapan, apakah juga akan berakhir atau tidak, kita berhusnudzon kepada Allah. Pandemi insya Allah ada manfaatnya sehingga kita juga di tempat manapun, ketemu siapapun ini diseyogyakan untuk social distancing, kemudian bermasker, kemudian cuci tangan dan lain sebagainya. Artinya pola hidup kita barangkali dalam rangka new normal ini agak bisa berubah dan segera bisa menyesuaikan. Terkait dengan tempatnya di mana, jadi biasa kalau itu waktunya normal tempatnya di tanah lapang atau lapangan. Kalau masjid barangkali juga boleh. Dulu Rasul pernah sholat id
baik Idul Fitri maupun Idul Adha, ini sekitar 200-an meter dari Masjid Nabawi di Madinah. Nah, saat sekarang kalau memungkinkan ini tempatnya di tanah lapang. Nah, kalau sekarang dalam kondisi pandemi barangkali ini juga panitia menyesuaikan. Kalau zonanya barangkali hijau ini barangkali no problem, tidak masalah. Kalau oranye ini juga masih perlu kehati-hatian. Tapi kalau merah ini diharapkan bisa menyesuaikan untuk ya cukup barangkali di masjid atau di musola-musola terdekat. Kemudian yang dari luar boleh apa enggak masuk? Ya kira-kira kalau yang bersangkutan protokoler kesehatan dipenuhi, insya Allah tidak masalah. Jadi untuk tempat yang pertama ini tempatnya di tanah lapang. Ini sesuai dengan beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasul. Jadi kalau di masjid boleh apa tidak? Beberapa ahli fikih berpendapat itu diperbolehkan. Jadi silakan saja, ini semua punya dalil masing-masing. Kemudian adab yang kedua, jadi berangkat ke tempat untuk sholat id dengan takbir lewat jalan yang berangkat dan pulang lewat jalan yang berbeda. Jadi takbirnya modelnya seperti apa? Ini ada beberapa cara. Takbirannya ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya 2 kali. Kemudian dilanjutkan La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada lagi riwayat lain yang disebutkan takbirnya 3 kali kemudian ditutup dengan kabiroh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Cukup seperti itu. Jadi untuk riwayat lain ini kabira walhamdulillahi katsira, ini nampaknya hadisnya dhaif ya. Kita amalkan yang barangkali sahih sampai derajat hasan. Jadi kita beribadah ada tuntunannya. Kemudian kita ikuti itibak Rasul yang masru', satu yang ada syariatnya. Kemudian yang kedua yang maksur ada bekas yang dicontohkan oleh Rasul. Para pendengar yang berbahagia, kemudian berangkatnya dari mana? Dari rumah barangkali kita mencari jalur. Kalau rumahnya dari lapangan misalnya bisa lewat jalur kanan atau kiri nanti pulangnya. Yang penting ini berangkat dan pulang disunahkan untuk lewat jalan yang berbeda. Hikmahnya apa? Hikmahnya dalam rangka juga syiar. Jadi kita bisa ketemu dengan orang lain sambil menyapa, kemudian sambil ya silaturahim barangkali. Ini untuk kemudian kita bisa mensyiarkan. Jadi saat itu hari kemenangan untuk kita umat Islam. Jadi kita ulang untuk berangkatnya takbir atau takbiran dan pulangnya nanti juga pulangnya sudah tidak takbiran lagi karena mulainya hurufi samsi di Idul Fitri sampai pada ketika mau dilaksanakan sholat id saja. Setelah itu sudah tidak ada takbiran lagi. Jadi tadi saya aturkan beda dengan ketika sholat Idul Adha, ini takbirannya 5 hari. Kemudian apakah perlu mencari jalan yang lebih jauh lagi? Karena sesuai dengan hadis, ketika kita melangkahkan kaki untuk ke tempat sujud, dalam hal ini masjid atau tempat sujud, ini cari jalan yang agak panjang. Haruskah kita muter mencari ke pokoknya apa ya, jaraknya yang lebih jauh? Ini saya pikir tidak perlu. Jadi misalnya ketika kita jaraknya dari rumah hanya kisaran setengah kilo atau 1 kilo, tidak perlu muter 5 kilo dulu. Biar dapat hadisnya langkah kaki kanan ini menambah pahala, kemudian langkah kaki kiri ini mengurangi dosa. Tidak perlu seperti itu. Jadi yang penting jalan untuk berangkat dan jalan untuk pulang ini berbeda. Bila memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya sudah pulang gitu saja. Ini disunahkan. Yang ketiga, Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, ini memakai pakaian yang baik termasuk memakai wangi-wangian. Artinya apa? Ya mestinya kita dengan tata cara biasa. Misalnya
Untuk paginya mandi besar terlebih dahulu, seperti mandinya orang mandi junub, mandi janabah, jinabat. Jadi mandi besar dengan keramas dan lain sebagainya, jangan bersuci karena hari itu menyambut hari besar. Jadi kemudian memakai wangi-wangian, minimal khususnya terkait dengan bau-bauan yang ada di kita. Saya yakin ini untuk keringat ini pasti keluar. Jadi disarankan untuk wanita memakai wangi-wangian sekedarnya, sekedar untuk menghilangkan bau badan saja. Karena dikatakan dalam satu hadis bahwa bau atau aroma seorang wanita ini bagian dari aurat. Nah, di samping ya barangkali bentuk fisiknya, kemudian wajahnya, kemudian lakunya, termasuk dalam hal ini aromanya. Meskipun pakai wangi-wangian yang sekedarnya saja, tidak mencolok, kemudian juga tidak mengundang orang lain, kemudian memberikan komentar yang bermacam-macam. Kemudian yang keempat atau yang ketiga terlebih dahulu, pakaian yang terbaik itu seperti apa? Yang menurut panjenengan ini yang terbaik, tidak harus baru. Barangkali kita belum terbiasa pakai jas. Nah, kalau yang dikatakan orang sekarang pakaian terbaik itu yang nasional, pakai jas, pakai pecis. Tapi kira-kira memungkinkan atau tidak ketika kita bareng-bareng bapak-bapak, adik-adik, saudara kita ini untuk besok Idul Fitri semua pakai jas, barangkali itu pakaian yang terbaik. Saya yakin ini tidak memungkinkan. Oleh karena itu yang dianggap terbaik menurut panjenengan yang mana dipersilahkan saja. Jadi yang terbaik yang disawang patut dan itu tidak mengundang komentar laki-laki, komentar orang lain. Baru boleh apa tidak? Boleh. Yang lama boleh apa tidak? Boleh. Ini terserah saja. Yang penting tidak menimbulkan komentar. Sebab ada orang itu yang ke masjid atau ke tanah lapang ketika sholat, ini pakai kaos yang bergambar dagadu atau Rolling Stone yang nembe melet itu. Jadi ketika sholat kita di belakang ini kemudian asosiasi kita di pikiran kita bermacam-macam. Tulisannya lucu-lucu, kemudian nek ra diwaca ya piye, nek diwaca ganggu konsentrasi. Sementara kita sholat tidak ada gangguan apa-apa saja, setannya sudah ganggu kita. Jadi banyak hal yang masuk di kita. Apalagi ada tulisan di pakaian kita, di kaos kita. Maka yang terbaik kalau Rasul itu pakai pakaian yang putih, polos, sehingga tidak mengundang apa-apa. Saya sering matur begini, kita melihat tempat sujud saja, kadang-kadang kita punya asosiasi lain. Iki kok suwe-suwe tak sawang gambare tempat sujud ki kaya rupaku ngoten nggih. Jadi nuwun sewu nggih. Jadi kadang-kadang muncul sesuatu. Oleh karena itu sebisa mungkin dibuat polos pakaiannya agar tidak mengundang komentar. Kita lanjutkan untuk yang keempat. Ini untuk sholat id, ini ada anjuran sebelum berangkat sholat Idul Fitri diseyukjakan untuk makan raketang sidik. Jadi ini berbalik dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha jangan makan dulu, nanti boleh makannya setelah sholat. Tapi untuk sholat Idul Fitri ini makan dulu atau minum dulu seperlunya, kemudian berangkat ke tempat untuk sholat, mungkin berbarengan dengan keluarga atau dengan istri, anak, dan juga dengan tetangga. Makanya apa terserah saja. Jadi ada orang juga yang suka ahli hisab, orang makan tapi ngerokok. Padahal ngerokok itu sendiri kan ikhtilaf. Ikhtilaf itu aku ramangan nih ngerokok untuk pora. Ya ini kadang-kadang terjadi semacam itu. Jadi kita ulang untuk Idul Fitri sebaiknya ini makan terlebih dahulu, makannya porsi besar apa kecil terserah saja. Jadi makan kemudian ya berangkat. Dan sebaiknya ini memang diseyukjakan sejak dari rumah sudah gantung wudhu. Jadi nanti tidak kemudian gerubyakan, dari rumah sudah mempersiapkan diri. Jadi sudah wudhu, pakaian baik, bawa tikar, bawa sajadah dan seterusnya.
sehingga ketika sampai di lapangan nanti semuanya sudah baik, rapi, dan tinggal menggelar saja. Okay. Termasuk dalam hal ini makan, jangan sampai nanti juga kemelekeren, itu mangannya kayak banget ini, sehingga kemudian sholatnya kerucak-kerucuk mengganggu. Okay. Berikutnya untuk yang nomor 5, yang para wanita yang sedang haid pun ini diharapkan untuk bisa hadir di tanah lapang mengikuti kegiatan, antara lain mendengarkan khutbah Id. Khutbah Id jadi satu dalam rangka syiar tadi, yang kedua mendengarkan barangkali khutbah dari khotib. Sekaligus yang dalam catatan ini sebetulnya lebih banyak syiarnya. Kemudian mendengarkan, lungguhnya di mana, duduknya di mana, dipersilakan. Yang penting ketika yang bersangkutan haid ini tidak boleh menjalankan sholat, sekedar mendengarkan khutbah saja. Barangkali nanti setelah sholat ini bisa salam-salaman dengan tetangga, barangkali juga teman lama pulang kemudian bisa ketemu. Ini kemudian bisa silaturahim, bincang-bincang, dan seterusnya, lebih bisa mengakrabkan. Berikutnya terkait dengan pelaksanaan sholat Id itu sendiri. Saya yakin Bapak Ibu pemirsa sudah teramat sangat paham. Jadi sholat Id ini 2 rakaat, dimulai dengan takbiratul ihram standar. Kemudian di rakaat pertama ini setelah takbiratul ihram, karena takbir itu ada 2. Yang pertama takbiratul ihram mulai sholat. Yang kedua takbir intikal, takbir perubahan gerak. Ini selalu ada takbir. Okay. Jadi dimulai dari takbiratul ihram, kemudian oleh imam ini ada takbir zawaid. Di rakaat pertama ini 7, tambahnya 7, takbir Allahu Akbar, kemudian sedekap seperti biasa. Dan di rakaat kedua setelah takbir intikal ini ada takbir zawaid 5 takbir, sehingga kemudian ini disunahkan oleh Rasul seperti itu. Kalau mungkin ada imam yang kelupaan tidak takbir zawaid, bagaimana? Insya Allah tidak apa-apa. Jadi ini tidak membatalkan sholat ketika tidak membaca takbir zawaid. Ini sholatnya sah. Okay. Kadang-kadang ada orang yang komplain, apakah ini ada model sholat baru? Oh, ini tidak ada. Jadi ketika lupa tidak takbir zawaid, ini terus saja. Dan di sela-sela takbir zawaid tidak ada bacaan apa-apa. Kalau barangkali selama ini ada bacaan tertentu, ini dari majelis tarjih, ini tidak ada bacaan tertentu, tidak ada. Jadi sebaiknya memang malah justru diam. Allahu Akbar, kemudian diam, takbir lagi, Allahu Akbar, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian terkait juga dengan pelaksanaan 2 rakaat berjamaah. Tidak ada adzan, juga tidak ada iqomat, juga tidak ada aba-aba lain. Jadi adzan tidak ada, qomat tidak ada, aba-aba lain tidak ada, as-sholatul jamiah tidak ada. Hanya memang dalam hal ini dalam rangka untuk mengatur shaf para jamaah, kalau kondisi normal ini untuk merapatkan barisan, meluruskan. Jadi diluruskan barisannya, diluruskan shafnya agar kelihatan memang tertata rapi. Oke, tapi kalau dalam kondisi pandemi barangkali ini agak berbeda. Oleh karena itu perlu disikapi dengan arif dan bijaksana. Oke. Dari Muhammadiyah memang ini menganjurkan kalau memungkinkan, saya matur, zonanya hijau silahkan saja. Kalau oranye ya oranye mendekati merah atau mendekati hijau, ini perlu juga kita lihat. Maka disarankan yang sakit ini sebaiknya malah justru tidak berangkat. Okay. Nanti pas watuk ini barangkali kemudian orang ngomentari, wah ngubal-ubal virus. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Jadi pakai masker standar. Nah, sholat pakai masker boleh apa tidak? Boleh. Jadi ketika diambil jaraknya seperti itu, physical distancing ketika sholat boleh, sehingga pakai masker pun ini boleh. Tapi ada juga yang kenceng tidak boleh. Ya, ini monggo saja, kita ambil tengah-tengah.
Tidak ada apa-apa lain ya selain nggih, jadi hanya dipun tenggo ingkang kantun gek rada cepet niki salat dimulai, akan dimulai. Oleh karena itu ini perlu persiapan karena ngaten Bapak Ibu, salat Idul Fitri ini waktunya agak diakhirkan, insya Allah tidak apa-apa karena setelah itu sudah tidak ada acara lagi. Tetapi untuk salat Idul Adha ini agak dirisikkan lebih dahulu jamnya karena setelah itu diadakan penyembelihan kurban. Nah, jadi di sini untuk substansinya, barangkali kalau Idul Fitri setelah itu kemudian ada acara silaturahim antar tetangga, keluarga, termasuk barangkali ada ngumpul ke balung ngapisah. Nah, ini monggo saja. Kemudian terkait dengan beberapa aturan, tidak ada sholat sunat sesudah atau sebelumnya. Jadi tidak ada tahiyat masjid di tanah lapang dan tidak ada sholat ba'diyah setelah sholat sunat. Oke. Barangkali ini nanti jadi kontroversi. Ada orang, luwi salat opo? Maka perlu ditanyakan yang bersangkutan itu sholat apa. Ternyata ditanyakan aku mau rung subuhan. Nah ini berarti sholat subuh. Nah, kalau sholat duha mungkin. Maka harus jelas sholatnya apa. Yang jelas sholat yang mengiringi sholat id ini tidak ada, baik qobliyah maupun ba'diyah. Selesai, ini rangkaiannya ada khutbahnya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar pemirsa yang kami hormati, tadi sudah saya sampaikan setelah takbiratul ihram, takbir zawaid, takbir tambahan 7 kali dengan mengangkat tangan seperti biasa. Tangannya diangkat jadi khatwa mangkibai seperti ini. Adabnya seperti ini. Ada beberapa ini yang sampai di kuping, ada sampai di dada. Oke, jadi ning jangan seperti ini, naik seperti ini. Jadi Hambali Syafi'i ini memang ada beberapa perbedaan yang di kita pokoknya khatwa mangkibai sejajar dengan bau kita. Oke. Yang penting ini yang kita juga toleransi, kemudian tidak menghabiskan tempat. Ini karena yang di sebelah kita ini ada teman kita. Jangan sampai kemudian mengangkat tangannya, ini mengganggu sebelah. Berikutnya di rakaat kedua ini ada takbir zawaid 5 kali. Oke. Jadi lagi-lagi kita matur. Terpaksanya imam lupa, ini tidak usah sujud sahwi, tidak usah diingatkan, ya sudah lupa, sudah begitu saja. Ini karena ini bukan termasuk bagian dari fardunya. Kalau nanti ada barangkali dialog, ini justru kadang-kadang menimbulkan satu perpecahan polemik. Okay? Salate ora sah misalnya seperti itu. Tidak, okay. Ini bukan masuk fardunya sholat. Ini boleh saja. Oh lali toh, ya sudah lali lupa begitu saja. Berikutnya nomor 4, tidak ada bacaan apapun di antara takbir-takbir zawaid. Tadi sudah saya aturkan, kita cukup diam saja. Kalau dulu mungkin ada tuntunan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini ternyata tidak ada. Setelah diselidiki itu hadisnya lemah. Maka sebaiknya kita ikuti yang lebih rojih, lebih kuat, kita diam saja. Berikutnya, seusai sholat, khutbah 1 kali saja tanpa duduk, beda dengan Jumatan. Jadi sekali kemudian diawali dengan tahmid, bukan takbir, takbirnya keri, belakangan. Okay. Jadi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Baru setelah itu nanti masuk takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini tidak takbir dulu tapi tahmid dulu seperti mau khutbah Jumat seperti biasa. Jadi kalau takbir dulu ini berarti tidak manut tuntunan. Yang masyru' sekali lagi, yang masyru' dan maksur ini tahmid, tahlil, takbir dulu, takbirnya belakangan, takbirannya belakangan.
Ini biasanya ya ada beberapa yang takbiran dulu. Nah, ini berarti masih perlu ada referensi baru. Takbir Id dimulai kapan? Nggih, takbir Idul Fitri mulainya di terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Kemudian memasuki tanggal 1 Syawal Hijriah, nggih. Jadi waktunya itu kemudian kita takbir. Takbirnya di mana? Terserah di semua tempat, yang penting tidak di tempat yang dilarang. Yang dilarang di mana? Misalnya di kamar mandi saking mempengi kemudian takbiran, sopo kuwi takbiran ning jero kamar mandi ning WC, nggak boleh. Jadi di tempat-tempat yang memungkinkan ini takbiran. Nah, misalnya sambil goreng emping atau sambil goreng kacang silahkan saja. Yang penting tidak di tempat-tempat yang dilarang. Jadi lafal takbirannya ini sudah kami sampaikan, ada yang pakai 2, ada yang 3. Yang 2 standar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau yang versi kedua ini ada 3 kali takbir, kemudian ditutup dengan kabirah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru kabirah. Tidak ada kabirah walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, enggak ada. Jadi itu tidak masruk, nggih. Lah kok kae ono, ya wis men kono, terserah, nggih. Jadi kita manut saja ittiba Rasul, itu akan nanti insyaallah jadi ganjaran. Yang kedua ini tadi sudah disampaikan juga, takbir Idul Adha mulainya tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Ayyamut Tasyrik. Jadi ba'da asar atau asar ini sudah selesai, sehingga setiap kali kita habis sholat atau di waktu-waktu yang memungkinkan kita pokoknya takbiran. Biasanya di suruh-suruh di masjid-masjid ini diselenggarakan takbiran sewengi muput, yang penting tidak mengganggu heterogenitas orang beragama. Biasanya begini, jadi kalau di masjid ini cukup nanti disetel yang salon bawah saja, jangan salon yang atas. Kadang-kadang mereka yang barangkali non muslim ini kemudian juga jadi nun sewu, bahasa saya mungkin mau komplain tidak berani, ya mau meneng mawon. Maka sebaiknya ini takbirannya cukup sahurnya ini di internal di masjid saja. Sampai jam berapa mau sewengi boleh sak kuate, nggih. Atau giliran yang sore yang tua dulu, kemudian nanti yang agak malam yang muda-muda, begitu seterusnya, nggih. Ini terkait dengan takbiran, lafalnya sudah ada, ini dalam rangka yang ayat saya baca. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kita mengagungkan asma Allah, termasuk Asmaul Husna yang 99 itu kita agungkan namanya, karena memang Allah yang punya Asmaul Husna itu, lariannya sudah ada dan kita akui. Jadi kita merasa wa la'allakum tashkurun, termasuk orang-orang yang bersyukur karena sudah bisa menyelesaikan Ramadan insya Allah dengan baik, dengan lancar, dengan target-target yang barangkali masing-masing berbeda. Targetnya khatam Quran sekali, 2 kali, atau tidak khatam tetapi terjemah, kemudian asbabun nuzul, asbabul wurud di masing-masing surat atau ayat ini kemudian dikaji. Silakan saja. Oke. Jangan sampai Ramadan lewat ini kemudian hanya seperti hari-hari biasa. Karena dikatakan begini, rubba shaimin hadduhu min syamihi al-ju' wal atos. Bisa jadi orang yang berpuasa ini hanya dapat lapar dan haus saja, termasuk ngelak, ngeluh, ngelih, klieng-klieng. Ini di sana enggak dapat apa-apa. Bahkan di Nasa'i itu rubba qaimin hadduhu min syamihi asahru. Barangkali orang yang salat malam hanya dapat begadang, ya sahur ini ngera untuk nopo-nopo. Karena apa? Termasuk dalam hal ini perlu penjagaan lisan, hati-hati menika. Jadi di yang ketiga untuk tata cara sholat Id, termasuk takbirnya ini barangkali
sudah kita sampaikan. Adabnya mari walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita agungkan asma Allah dengan Allah yang sudah memberikan hidayah. Berwujud yang paling puncak adalah hidayatuddin kepada kita. Oleh karena itu kita harus pegang sampai besok kita dipanggil pulang lagi ke haribaannya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan akhir Ramadan pada kesempatan hari ini. Kewajiban-kewajiban lain monggo segera juga bisa dilunasi. Utamanya zakat fitri. Orang mengatakan zakat fitrah. Ini zakatul fitri tuhratan lisoimi anil lagwi warofati wa tu'matan lil masakin. Ini penting. Yang kedua terkait zakat mal. Khud min amalihim sotakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Jadi kalau biasanya para muzaki ini menghitung di bulan Ramadan berarti haulnya ini durasi waktunya ini 1 tahun harus dihitung kembali. Kalau sudah mencapai tahapan nisab itu jumlah tertentu ini harus dibayarkan. Yang kedua syaratnya haul, ini mengendap 1 tahun. Tapi kalau mau ditakjil, dicicil biar nanti tidak merasa awal berat, kewowogen, ini dihitung sendiri, ditakjil untuk bisa dibagikan, dicatat, diberikan kepada siapa. Sekarang sudah ada lembaga-lembaga amil zakat yang tercatat, baik lewat Basnas, Lazisnu, Lazismu, DSH dan lain sebagainya. Atau kalau ada UPZ tertentu yang wujudnya UPZ takmir masjid dan seterusnya, ini silahkan untuk dihitung sendiri. Karena apa? Ini dalam rangka juga untuk mensucikan kewajiban kita itu yang ada di harta milik kita yang sudah mencapai pada nisabnya. Itu barangkali beberapa hal. Yang terakhir terkait dengan barangkali silaturahim. Perlu nggak ini misalnya kesana kemari, kalau memang dipandang perlu ya monggo. Kebiasaan di kita menika kumpulan keluarga, ngumpul ke balung ngapisah. Ini sekaligus saya singgung. Ini bagian juga dari Idul Fitri. Sebetulnya tidak kembali fitrah, tidak. Ning orang memaknai menika kadang-kadang kembali fitrah suci, ya jane ya paling suci karena Ramadan ini sudah berusaha sedemikian rupa baik sehingga mungkin di dalam pemahamannya ini kita menjadi bersih kembali. Yang paling tepat sebetulnya Idul Futur. Jadi kembali makan lagi. Yang kemarin puasa tidak boleh makan karena memang akar katanya berasal dari al-futur, kembali berbuka makan lagi. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah ketemu lagi di kesempatan lain. Billahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Ila liqa wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.